Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Semangat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 6 kelas 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita dan kegiatan ekonomi. Yang pertama akan kita bahas adalah unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu ada apa aja sih anak-anak? Iya, yang pertama itu ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita. Nah, jadi dalam sebuah cerita itu pasti atau harus ada temanya, karena tema itu merupakan ide yang mendasari suatu cerita. Nah, tema itu biasanya bermacam-macam, misalnya ada tema pendidikan. Kalau tema pendidikan itu berarti dalam cerita tersebut atau dalam cerita itu membahasnya pasti tentang pendidikan. Kemudian tema lingkungan, sejarah, perjuangan, persahabatan, dan lain-lain. Nah, unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Salah satu unsur cerita yang sangat penting itu adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, jadi dalam sebuah cerita itu pasti harus ada tokohnya. Kalau nggak ada tokohnya berarti bukan cerita. Kemudian pada umumnya tokoh itu berwujud manusia, namun dapat pula berwujud hewan atau tumbuh-tumbuhan. Ya kan, terkadang kan ada misalnya kayak cerita si kancil. Nah, itu kan tokoh-tokohnya kan hewan, seperti itu. Kemudian berdasarkan perannya, tokoh itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa, itu tokoh utama. Kemudian yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan untuk mendukung tokoh utama. Jadi kalau tokoh utama itu dari awal cerita sampai akhir cerita itu pasti ada. Tetapi kalau tokoh pembantu itu tidak selalu ada. Dia hanya keluar di beberapa saja. Jadi tidak dominan dalam cerita itu. Hanya perannya itu hanya mendukung tokoh utamanya, seperti itu. Paham ya? Oke, kemudian tokoh dalam cerita itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, karakter itu yang disebut sebagai penokohan atau watak tokoh. Karakter yang melekat pada setiap tokoh itu membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Iya, misalnya dalam cerita Kancil itu kan tokohnya Kancil, kemudian dia memiliki sifat apa atau memiliki karakter apa si Kancil? Iya, memiliki karakter yang cerdik. Nah, itulah yang karakter itulah yang disebut sebagai penokohan atau watak tokoh. Kemudian berdasarkan sifatnya, tokoh itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tokoh protagonis atau tokoh yang memiliki sifat baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki sifat negatif atau jahat. Nah, itu berarti pasti kalau tokohnya itu jahat berarti dia tokoh antagonis. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, atau tokoh penengah antara protagonis dan antagonis, seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Kemudian unsur yang ketiga adalah alur. Nah, alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, berdasarkan urutan peristiwanya, alur itu dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah alur maju. Nah, biasanya alur maju dalam sebuah cerita itu menceritakan peristiwa masa kini dan masa mendatang. Jadi yang diceritakan itu yang peristiwa sekarang, itu namanya alurnya maju.
Kemudian yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menceritakan tentang masa lalu atau masa lampau. Misalnya kalian ingin membuat sebuah cerita. Nah, ceritanya itu jalan ceritanya itu kalian ini menceritakan masa lalu kalian atau masa kecil kalian. Nah, berarti alurnya itu alur mundur. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Kalau alur campuran itu rangkaian peristiwanya menceritakan tentang masa kini atau masa sekarang, tetapi sekali waktu mengulang kejadian yang telah berlalu atau atau terkadang itu mengulang cerita di masa lalu. Itu namanya alur campuran, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut ke unsur yang keempat adalah konflik. Nah, di dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita itu lebih berwarna. Nah, suatu permasalahan tersebut itu disebut sebagai konflik. Kemudian kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik yang terdapat dalam cerita dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah bacalah cerita dengan cermat, termasuk dialog yang terjadi antar tokoh. Kemudian carilah suatu paragraf yang memuat sebuah permasalahan, pertentangan atau perdebatan. Nah, kemudian setelah kalian baca, kalian mencari di mana sih paragraf yang memuat sebuah masalah, pertentangan atau perdebatan. Kemudian yang ketiga, lalu carilah penyebab awal munculnya permasalahan atau konflik di dalam cerita. Baru dicari awal penyebab permasalahan itu apa, kayak gitu. Terus yang keempat adalah carilah juga bagaimana permasalahan dalam cerita tersebut diselesaikan. Nah, jika sudah mengetahui serta dapat memberi pendapat terhadap perilaku tokoh dan konflik yang terdapat dalam cerita, kita dapat menemukan inti dari cerita tersebut, seperti itu. Paham ya? Oke, kemudian unsur yang kelima adalah latar. Nah, latar itu dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama latar tempat. Kalau latar tempat itu berhubungan dengan lokasi. Biasanya misalnya di latar tempatnya itu misalnya di kelas, di sekolah, di jalan raya, di pasar dan sebagainya. Kemudian kalau latar waktu itu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Biasanya kalau latar waktu itu pagi hari, sore hari, malam hari, atau menyatakan waktu, misalnya pukul 7 itu juga termasuk latar waktu, pukul 9, nah itu latar waktu. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana. Kalau latar suasana itu berkaitan mengenai suasana saat peristiwa pada cerita terjadi. Nah, misalnya kalau latar suasana itu ya kayak suasananya yang menakutkan, menegangkan, bahagia, sedih, dan lain-lain. Paham ya? Oke, yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat biasanya berupa nasihat, saran, peringatan, anjuran, ataupun larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Nah, jadi kalau amanat itu pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya, seperti itu. Nah, di sini unsur-unsur cerita ada 6 ya anak-anak. Yang pertama tadi ada apa? Tema, kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga adalah alur, yang keempat adalah latar, yang kelima adalah konflik, dan yang keenam adalah amanat. Seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah membaca bacaan tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur pada buku paket tema. Nah, sekarang kalian ingat-ingat lagi atau kalian buka lagi
cerita pemimpin idola atau pemimpin idola pemimpin yang jujur. Itu juga ada pada pembelajaran 6. Silahkan kalian buka. Nah, kita akan identifikasi unsur-unsur ceritanya. Kita akan mengidentifikasi unsur-unsur cerita dari pemimpin idola pemimpin yang jujur itu. Tokohnya siapa, temanya tentang apa, seperti itu. Kita bedah dari yang pertama, temanya tentang apa? Iya, temanya tentang kejujuran. Kemudian tokoh dan penokohannya ada siapa saja di sana? Tokoh utamanya dulu ada Ida. Nah, Ida itu penokohannya seperti apa atau karakternya seperti apa? Ya, Ida itu karakternya jujur, rajin belajar dan bijaksana. Kemudian yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantunya siapa? Pertama ada Gugut. Nah, Gugut itu karakternya tidak jujur dan pemalas. Kedua ada tokoh Aku dan tokoh Butati. Nah, di sini tokoh Aku dan tokoh Butati itu tidak begitu terlihat ya penokohannya karena hanya sekilas. Nah, jadi kita tidak bisa mengidentifikasi penokohannya Aku dan Butati. Tapi sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ke alur. Alurnya apa, Nak? Iya, alurnya maju karena menceritakan kejadian saat ini. Kejadian saat di kelas itu, di hari itu, saat mau ulangan matematika. Di mana dalam cerita tersebut rangkaian peristiwanya urut dari awal perkenalan, permasalahan dan penyelesaian, iya kan? Kemudian yang keempat konflik pada cerita tersebut terdapat pada paragraf ketiga, di mana Gugut yang tidak siap untuk ulangan matematika dan mencari contekan. Ya, konfliknya itu kan di situ. Ya toh, pertama tiba-tiba Bu Tati bilang ulangan matematika. Nah, Gugut mencari berbagai alasan karena dia tidak siap dan akhirnya dia mencari contekan. Nah, disitulah konflik itu timbul. Kemudian yang kelima adalah latar. Pertama, latar tempatnya ada di mana? Iya, di kelas. Latar waktunya ya mungkin kalau latar waktu bisa pagi hari ya karena sedang melakukan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Kemudian latar suasananya itu mengejutkan di paragraf ketiga itu. Kenapa kok mengejutkan? Iya, Gugut terkejut saat Bu Tati memberitahukan bahwa akan ada ulangan matematika. Nah, itu bisa suasananya itu mengejutkan, kaget, nah, seperti itu. Kemudian amanatnya apa dari cerita itu? Amanat yang dapat diambil adalah kita harus menanamkan perilaku jujur sedini mungkin, mulai dari hal terkecil ketika saat melaksanakan ulangan di sekolah kita harus jujur dan berusaha sendiri. Nah, itu adalah amanat yang ingin disampaikan melalui cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur, seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, Bu Guru anggap kalian paham. Nah, sekarang Bu Guru akan melanjutkan penjelasan tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Iya, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dinamakan kegiatan ekonomi. Manusia melakukan berbagai jasa usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia dalam berbagai jasa usaha dalam mengolah sumber daya alam. Nah, itulah yang disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kemudian, sumber daya alam yang terdapat di setiap daerah itu berbeda-beda. Kondisi alam yang berupa dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai itu ternyata mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi itu pasti berbeda dengan mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Begitu juga di daerah pantai itu pasti akan berbeda. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada pertanian. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah seorang petani, sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris.
Kegiatan pertanian adalah usaha mengolah tanah untuk menghasilkan bahan pangan. Jadi kalau pertanian itu mengolah tanah untuk menghasilkan bahan pangan. Misalnya di sawah itu kan mengolah lahan persawahan untuk ditanami padi dan menjadi atau menghasilkan bahan pangan berupa beras, seperti itu. Nah, hasil pertanian Indonesia itu antara lain padi, jagung, dan ubi. Kegiatan pertanian itu cocok dilakukan di dataran rendah. Paham ya? Kemudian yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman. Kegiatan perkebunan itu cocok dilakukan di dataran tinggi. Contoh tanaman perkebunan adalah teh, kopi, cengkeh, karet, lada, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, itu adalah kalau teh, kopi itu adalah contoh tanaman perkebunan atau hasil perkebunan. Yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang dapat diambil manfaatnya. Nah, usaha peternakan itu biasanya menghasilkan daging, telur, susu, dan kulitnya. Contoh kegiatan peternakan ialah beternak sapi, beternak kambing, kerbau, atau beternak unggas seperti beternak ayam, itik, burung, dan lain-lain. Paham ya sampai di sini? Kemudian kita lanjut. Perikanan. Nah, perikanan merupakan usaha yang dilakukan di wilayah perairan seperti laut. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Kalau perairan darat itu meliputi perikanan air tawar, contohnya lele, gurame, nila, dan lain-lain. Dan perikanan air payau. Kalau perikanan air payau itu contohnya bandeng, kerapu, patin, dan bawal. Air payau itu adalah percampuran antara air tawar dan air laut. Itu yang dinamakan air payau, seperti itu. Kemudian yang kedua, perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Nah, contohnya adalah kalau perikanan laut itu contohnya adalah apa? Ikan laut tongkol, cakalang, tuna, teri, kakap, tengir. Nah, itu kan biasanya hanya ada di laut, seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke hutanan. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Nah, biasanya hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, dan damar serta kemenyan itu kan dijadikan sebagai furnitur. Contohnya jadikan sebagai meja, kursi, almari. Nah, itu kan dari hasil hutan. Kalau kemenyan itu biasanya untuk jadikan apa ya? Yaitu kemenyan yang wangi-wangi itu. Kemudian selain hasil-hasil tersebut, hutan juga mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oke, paham ya? Kita lanjut. Yang keenam adalah pertambangan. Nah, usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia itu disebut pertambangan. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Nah, untuk mendapatkannya itu perlu dilakukan apa? Penggalian dan penambangan. Nah, itulah yang disebut sebagai kegiatan pertambangan. Nah, jadi kita harus mengambil sumber daya alam itu yang ada di dalam bumi dengan cara penggalian atau penambangan. Nah, barang tambang itu dapat dibedakan menjadi 3. Contohnya, A. Bahan tambang mineral logam. Timah, ada timah, besi, nikel, dan tembaga. Kalau emas itu termasuk ke apa? Iya, emas itu juga termasuk ke mineral logam. Yang kedua adalah bahan tambang bukan logam. Contohnya keramik, belerang, dan gips, itu bukan logam.
Yang ketiga adalah bahan tambang sumber energi. Sumber energi contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas ya, itu kan termasuk sumber energi yang sering kita gunakan. Yang ketujuh adalah industri. Industri adalah kegiatan mengelola barang mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, contoh kegiatan industri yaitu industri pakaian, makanan, tekstil, dan semen. Nah, industri itu dikelompokkan menjadi industri rumah tangga. Kalau industri rumah tangga itu biasanya pegawainya itu kurang dari 4 orang. Contohnya pembuatan tempe, tahu, pembuatan kue. Nah, itu bisa dikelompokkan ke industri rumah tangga. Kemudian industri kecil, biasanya itu kerajinan tangan, lukisan, kerajinan kayu, itu termasuk ke industri kecil. Industri sedang, contohnya industri pakaian jadi, batik modern, dan percetakan, itu sedang. Kalau industri besar itu merupakan contohnya itu perusahaan tekstil, pembuatan laptop. Nah, pabrik-pabrik itu juga termasuk ke industri besar. Dan industri pertambangan, misalnya Freeport. Industri pertambangan Freeport itu kan adanya di Papua. Paham ya? Kita lanjut ke 8, yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selain perdagangan dalam satu negara, ada juga perdagangan antar negara meliputi ekspor dan impor. Nah, apa itu ekspor? Ekspor itu diartikan sebagai kegiatan perdagangan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, atau menjual hasil produk dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya kalau kita itu biasanya mengekspor batu bara. Nah, biasanya batu bara itu kita ekspor ke negara-negara lain. Kemudian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri atau membeli hasil produk dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, bedanya itu kalau impor itu kita yang mengambil barang dari luar negeri. Contohnya adalah gandum. Gandum itu kita impor dari luar negeri karena di Indonesia itu tidak ada tanah yang cocok untuk ditanami gandum. Jadi gandum itu saat ini kita harus impor seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha jasa itu meliputi perusahaan angkutan. Itu kan menjual jasa ya, angkutan itu. Sopir itu juga menjual jasa, pengacara, dokter, bank, bengkel, warung internet, dan rental komputer itu contoh kegiatan pelayanan terhadap konsumen atau contoh usaha yang menjual jasa seperti itu. Nah, selesai anak-anak. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Semoga penjelasan dari Bu Guru bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.